Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahmat di channel Lensa Mandailing. Minimal sekali seumur hidup Anda harus hafalkan dan Anda amalkan amalan bercocok tanam yang akan kita bahas hari ini. Tonton sampai habis dan jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan hasil panen Anda. Kali ini kita akan membahas seputar pertanian ya, bersama Om Nasution. Nah, ini ada pertanyaan nih Om. Kalau bertani itu ada nggak sih hari-hari tertentu gitu apa untuk memulainya gitu gimana? Ada, karena ada hari pertama dunia. Jadi hari pertama dunia itu sangat bagus untuk diawali dengan bercocok tanam. Walaupun menanam apa, tapi jangan bercocok tanam sama istri ya, bercocok tanam untuk tanam-tanaman. Begitu. Jadi hari-hari yang dibawakan oleh mulai dari nabi-nabi kita sampai para sahabat dan alim ulama kita sampai hari ini itu diusahakan supaya awal menanam di hari Rabu. Di hari Rabu. Nah, pertanyaannya kenapa di hari Rabu tuh? Hari Rabu itu termasuk hari awal, hari pertama dunia. Biar subur dia, biar adem. Berarti hari awal itu berada di hari Rabu ya? Hari Rabu. Pendapat para ulama kita di zaman dahulu kala. Kita hanya melanjutkan. Nah, kalau untuk bercocok tanam itu berarti bagusnya itu dimulai dari hari Rabu. Hari Rabu. Nah, kalau ini kan dulu konon katanya tuh kan Om ketika di kampung itu kan yang saya dengar dari teman-teman tuh Om itu kan kalau misalkan padi gitu. Nah, itu bisa dapat banyak gitu, hasilnya bagus gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih Om itu cara menanamnya atau gimana sih itu biar bisa sukses kayak gitu? Pada pemeriksa dimanapun Anda berada, sebenarnya ada yang dikhususkan untuk amalan menanam. Berarti ketika kita misalkan lah dibuat misalkan bersawah, menanam padi, itu nggak cuma asal ditanam tapi ada doanya juga. Ada doanya. Pertama sekali kita percaya kepada diri kita ya. Baru percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kamu percaya kepada diri kamu dan percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di setiap kamu menanamkan benih-benih, walaupun benih padi, cabai dan sebagainya ya, di dalam kamu setelah kamu genggam ini biji-biji bibit-bibitnya ya, bertawakal kepada Allah dengan berzikir, yakin kepada Allah, kepada diri Anda, dan jangan lupa sambil mengucapkan inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahamin nabat. Itu tiap menanam ya. Oh sebentar Om. Apa tadi Om? Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun min nabat. Wa inna kalau lahafizun untuk pedagang. Lahu lahamin nabat supaya mendapatkan rezeki yang halal dan barokah. Supaya disuburkan Allah Subhanahu Wa Taala tanam-tanaman apa yang kita tanam. Berarti sebenarnya di dalam Al-Quran juga sudah ada juga Pak? Sudah ada diriwayatkan dan dibawakan orang-orang terdahulu yang telah mendahului kita. Itu sudah terbiasa dibawakan orang-orang zaman dulu. Nah itu dibacakan pada saat nanamnya atau gimana tuh? Itu kamu pegang bibitnya sambil berzikir. Zikrullah sambil menanam padi ya. Kalau padi, kalau misalnya cabai sambil menanam cabai, apapun sayur-sayuran dengan tanaman yang lainnya di dalam hati sambil berzikir. Innahu nazalna zikro. Inna nahnu nazalna zikro wa inna lahu lahamin nabat. Itu dalam hati terus. Insya Allah itu burirnya jadi tambah banyak juga. Insya Allah biarpun kamu nggak terlalu kencang memupuk, insya Allah dia akan berbuah hasil yang memuaskan. Tapi jangan lupa
bila mana hasil panen Anda memuaskan, jangan lupa bersyukur dan bersedekah. Dan jangan lupa kalau berzakat, keluarkan zakatnya bagi orang-orang yang tidak mampu. Jangan kepada saudara, dan jangan kepada keluarga, jangan yang membantu kamu. Nah, jangan dibikin zakat ibaratnya dibantuin orang, ibaratkan menggantikan upah, itu tidak sah. Atau ada juga orang yang mengatakan, kasih buat saya zakatmu, tidak sah. Apabila kamu kasih, gantikan, kasih lagi zakatnya. Itu hukumnya. Terus apalagi Tom trik-triknya tuh biar hasil tanaman kita bagus? Ada satu amalan. Kalau 1 bercabang 7, 7 bercabang 70, 70 bercabang 7.000. Nah, ini maksudnya gimana nih? Itu ada satu ayat. Satu ayat itu sambil kita zikirkan habis-habis sholat, walaupun di lahan pertanian kita, ataupun kita tuliskan di kertas. Buatkan 5. Orang zaman dulu dibuatkan 5 lembar. Dikasih di pojok sana 1, pojok sini 1, pojok timur 1, pojok barat 1 di tengah-tengah. Tapi itu pun sambil kamu zikirkan. Apa itu? Dengan ayatnya singkat. Bagi saudara-saudari dimanapun Anda berada, bagi petani, silakan amalkan ikhlas. Demi Allah Rasulullah wabillahi ta'ala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Amwalahum fi sabilillah. Fi sabilillahi kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin min habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Minimal amalkan 70 kali. Tapi kalau kamu ingin memuaskan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala musuh-musuh tanaman, sebelum kamu mulai menanam, maka zikirkanlah 70 kali. Paling tepat menzikirkannya di hari-hari Kamis. Ini bisa termasuk untuk ini juga tuh, katanya Om tadi kan 1 bercabang 7. Dijaga juga nih tanaman kita nih. Dijaga, terpelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kan kayak istilahnya di kampung kita juga sekarang tuh kan banyak yang katanya hilang tanaman atau apa gitu kan. Kalau buat menjaga hilang itu berbeda. Kalau ini hanya untuk hama. Hama. Dengan tanam-tanaman yang mengganggu tanaman kita. Ya setidaknya berkurang lah Om ya. Ya berkurang lah. Karena tapi dengan niat tadi jangan lupa demi Allah Rasulullah wabillahi ta'ala. Lillahi ta'ala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jangan gara-gara jimat ini. Tetap percayakan diri kepada Allah. Karena barang siapa yang percaya kepada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dia masuk golongan yang musyrik dengan yang zalim. Berarti ini mah dalam arti usaha jalan gitu. Syariat dalam usaha memohon kepada Sang Ilahi Rabbi. Oh ya Om, maaf nih, bisa diulang sekali lagi nih Om, siapa tahu ayatnya. Pemirsa kita bisa mau catat di rumah, boleh ya Om ya? Boleh. Izin dengan ikhlas, karena yang diharapkan setelah kita meninggal dunia hanyalah ilmu yang diajarkan, ilmu yang bermanfaat, termasuk seperti walaupun ini video YouTube, kamu termasuk berpahala juga, karena termasuk sudah ikut syiar. Ya, karena kan di kampung kita juga sekarang katanya istilahnya pertanian merosot gitu. Nah, terus ekonomi berkurang akibat dari itu. Siapa tahu dengan adanya video ini kan semoga yang membawakan ditambahkan Tuhan rezekinya. Amin. Kalau dia bertani dilipat gandakan hasilnya. Amin. Dan lagi pula semoga barang siapa yang berzikir di setiap waktu dan setiap saat, walaupun setelah di neraka, walaupun hatinya yang ngomong berzikir dengan kalimat Allah, maka Allah tidak mengizinkan beliau di dalam neraka. Amin. Allah akan menyuruh malaikat Malik, cari itu yang menyebut nama-nama saya. Walaupun kata malaikat Malik, wah itu sudah tinggal hati. Ya Allah ya Tuhanku, walaupun hati angkat. Itu kelebihan berzikir di atas dunia ini. Maka di dunia ini kita menghasilkan puas, di akhirat
akan diberikan juga ampunan dari Sang Ilahi Rabbi. Amin, Ah, amin. Jadi ayatnya tadi akan saya utarakan dengan pelan, dengan tartil ya, biar sama-sama ngerti ya. Ya, 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 Om. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Shadaqallahul azim. Semoga berkah ya. Amin. Nah, ayat ini nanti bisa dihafalkan dan dizikirkan sebanyak 70 Ya. kali ya. Ya, jadi 70 kali sebelum kita bercocok tanam. Iya. Setelah bibitnya tadi di tangan, mulailah dengan hari Rabu ya. Iya. Baru setelah ditanam bibitnya, jangan lupa sambil berzikir dalam hati, Iya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahamin nafar. Dan jangan lupa pedomannya pertama, percayakan diri Anda percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Dan dirikan sholat, yang 5 waktu. kerjakan puasa bulan Ramadan. Ya. Kalau sudah menikah, saling menuruti dan saling menyayangi. Insya Allah rezeki itu berkumpul, Amin. akan numpuk dengan halal dan barokah. Begitu pula ntar mendapatkan anak, insya Allah pasti anaknya yang soleh dengan soleha. Amin. Nah, berikut tadi kita membahas beberapa bacaan yang bisa kita bawakan untuk bercocok tanam. Semoga teman-teman yang ingin bercocok tanam bisa mendapatkan hasil yang banyak ya, Ki. Ya amin, Allahumma amin, barakallahu ta'ala. Semoga Allah memperkenankannya dan Rasulullah menyapaatkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan keberkahannya kepada kita semua. Amin, amin. Oke, terima kasih. Jangan lupa komen, like, subscribe channel kita. Nah, buat teman-teman nanti yang ingin bertanya atau ada pertanyaan bisa di Silakan komen. di bawah komentar ya. Ya, Insya Allah nanti kita akan jawab ya, Om, ya. yang kurang jelas dan perjelas silakan komen di kolom komentar. Akan kita jawab dan akan kita luruskan. Karena kata saya tadi, satu ayat yang kita sampaikan itu tuh sudah termasuk syiar. Satu ayat yang kamu sampaikan di channel YouTube kamu itu pun sudah termasuk syiar. Amin. Karena ini yang diharapkan Tuhan di atas dunia ini, yang mengamalkannya ikhlas, kamu pun ikhlas, Amin. saya pun ikhlas mengutarakan kajian dengan amalan untuk saudara-saudara kita dimanapun yang bertani di seluruh Nusantara ini, walaupun seluruh dunia. Oke, sekian dulu bincang-bincang kita pada hari ini, dan nantikan video kami berikutnya. Dengan mari kita selesaikan dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Barakallahu ta'ala lillahi ta'ala la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim.